Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa Duta TV? Senang sekali rasanya saya Gusti Muhammad Hermawan dapat menjumpai Anda dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Seperti biasa, kami hadir untuk menyapa para pemirsa di rumah dengan kajian-kajian Islami. Tentu kami hadirkan dari UIN Antasari Banjarmasin dan tentunya tayangan di Duta TV tidak hanya untuk program Majelis Sore, seluruh program kami tidak hanya kami tayangkan dari terestrial namun juga di seluruh platform sosial media kami dan tentunya juga live streaming di www.dutatv.com. Dan seperti biasa kami hadirkan satu narasumber yang hadir ke studio Duta TV, yakni ada Ibu Ina Mutmainah MA PhD. Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan tentunya Ibu Ina ini juga merupakan salah satu dari tenaga pengajar Bu ya di UIN Antasari Banjarmasin, tepatnya di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baik, hari ini kita bicara mengenai Merdeka Belajar Bersama Mama. Nah, ini tema yang menarik Bu, karena kalau kita bicara mengenai masa-masa pandemi, masa-masa banjir yang kemudian juga melanda di tahun 2021 kan begitu banyak peranan orang tua dituntut dalam hal untuk bisa mengasuh yang namanya ketika masa-masa libur anak, untuk kemudian juga tidak hanya menjadi orang tua tapi juga menjadi guru di tengah-tengah keterbatasan yang memang hari ini untuk kita meminimalisir akan kerumunan dan juga tetap menjalankan protokol kesehatan. Boleh disampaikan terlebih dahulu pengantar dengan tema kita hari ini kepada Ibu Ina Mutmainah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih Allah berikan kesehatan ya, karena banyak sekali saudara kita yang satu demi satu dipanggil Allah kemudian yang sakit ya kan. Alhamdulillah hari ini kita masih sehat. Nah itu syukur yang tiada terhingga, masih bangun, masih bisa melihat dunia. Pengantarnya adalah bahwa saya ingin bercerita tentang alur kehidupan manusia. Jadi mulai lahir kita tuh kan ketika keluar dari perut ibu kita, kemudian disambut dengan dunia, dan kemudian kita biasanya dibaringkan di dada ibu kita ya kan. Maka detak jantung pertama yang kita dengar adalah jantung ibu, jantung mama. Kemudian habis itu kita mulai belajar baokok kata orang Banjar ya, belajar berbicara, kemudian belajar tengkurap, duduk, itu kan kemudian ada abah, ada ayah yang kita kenal, kemudian ada kakak, adik, nenek, kakek, nini dengan kai kan. Jadi itu adalah keluarga yang pertama kali kita kenal. Ya kan? Dan kemudian mereka lah yang mengenalkan kepada kita bagaimana berbicara, kemudian menuntun kita belajar melangkah. Betul. Berjalan, kemudian sampai melepas kita berjalan, berlari, belajar naik sepeda, ya kan, belajar naik sepeda motor, naik mobil, sampai kemudian mengantar kita kepada perkawinan. Betul. Ya kan. Nah jadi pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang bagaimana besarnya peranan keluarga, terutama ibu, ayah, kakak, adik, yang keluarga inti inilah, terutama dalam masa pandemi ini. Banyak sekali yang bisa kita perbuat. Ya. Dan di tengah keterbatasan yang memang terjadi, ternyata salah satu hikmah yang mungkin bisa diambil adalah waktu, kualitas waktu. Betul. Bersama bonding kalau istilah sekarang Bu ya, antara orang tua dan juga anak. Ini kemudian juga ketika di tengah-tengah himpitan mungkin ekonomi dan lain sebagainya, namun Allah berikan kembali ruang dan waktu untuk bisa bertemu kembali ke titik awal di mana memang tanggung jawab dari orang tua ini sendiri memang seharusnya meluangkan waktu untuk anaknya dan hadir tidak hanya dalam proses membesarkan namun juga mendidik hingga menuntun anak tadi dengan berbagai prosesnya. Kita bicara mengenai peranan mama karena tema kita hari ini Merdeka Belajar Bersama Mama. Mama di sini kan peranan yang luar biasa, bahkan disebutkan bahwa surga itu adanya di telapak kaki ibu. Tentu ibu yang baik ya. Tentu ibu yang baik. Dan rasanya pun juga seluruh ibu ingin menjadikan anaknya anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh. Dan itu pun harapan bagi kita semua. Dan mama di sini kan
ibu dan mama atau seorang istri dalam hal ini begitu banyak yang memang aktivitasnya dijalankan setiap hari. Terlebih misalkan kayak Ibu Ina yang kemudian juga menjalankan karirnya tidak hanya sebagai ibu rumah tangga namun juga menjalankan karirnya sebagai tenaga pengajar, ataupun juga ibu-ibu di luar sana yang sampai hari ini masih tetap meluangkan waktu untuk membaginya antara bekerja, kemudian juga mengasuh anak, mengurus suami, dan di tengah berbagai agenda yang mungkin bisa dilakukannya secara bersamaan. Bicara mengenai hal ini, Bu, sejauh mana sebenarnya Islam memuliakan akan seorang ibu? Ya, ini kalau para pemirsa mungkin sudah sering mendengar ya bahwa orang tua ibu itu katanya adalah madrasah yang pertama, sekolah yang pertama, karena ibulah yang mengajarkan anak bagaimana berbicara. Saya sering menjadikan joke ya, bahwa kadang anak-anak itu kan protes tuh, mama nih cerewet gitu. Itu ciri khasnya kayaknya. Iya, tapi saya bilang begini, kalau mama tidak cerewet, kalian tidak bisa ngomong. Coba kalau mamanya pendiam. Iya kan, satu. Kemudian yang kedua, kalau mama cerewet, itu kan banyak yang diomongin tuh. Vocabulary-nya, kosakatanya itu akan nambah. Walaupun katanya secara teori anak itu kalau kita bicara itu katanya cuma 50% yang akan dia dengar. Apalagi kalau sambil marah-marah bemamai, ya kan, itu sedikit aja karena dia tidak penting itu tuh. Yang dia penting itu tuh duitnya, permintaan uangnya dipenuhi enggak, kan itu yang penting bagi dia kan. Marah dalam hal ini adalah marah yang cerewet, bukan marah yang itu dalam hal memaki, Bu ya. Betul. Jadi itu ya, jadi madrasah pertama itu satu. Kemudian yang kedua kan kita juga sering mendengar hadis Nabi yang menceritakan pada siapa dia harus berbakti. Jadi kepada ibu, dan kemudian baru ayah. Jadi bagaimana mulianya seorang ibu. Nah ini maksud saya betapa mulianya seorang ibu, mama tadi. Namun ini bermakna juga bahwa mamanya juga harus hati-hati. Iya kan, mamanya juga harus meningkatkan kemampuan, ya kan, karena ini anak ini di tangan maknya nih, baik buruknya nanti, ya kan. Dan di tengah kondisi seperti itu, memang perempuan yang menjadi seorang ibu adalah wanita yang dipilih oleh Allah. Betul. Karena tidak semua perempuan bisa menjadi seorang ibu. Bisa jadi orang yang memang belum menikah, orang yang memang belum dikasihkan jodoh, atau misalkan orang yang memang sudah dikasihkan jodoh tapi belum diberikan kesempatan untuk bisa hamil, Bu ya, dan melahirkan menjadi seorang ibu pada umumnya. Artinya memang ketika dipilih oleh Allah menjadi seorang ibu ataupun juga menjadi seorang ayah, bersyukur dengan kondisi seperti itu, bahwa memang luar biasa kesempatan yang memang diberikan. Tapi kan tanggung jawabnya juga cukup besar, Bu ya. Kadang perempuan, walaupun secara penelitian mungkin kita ketahui juga perempuan ini kan lebih aktifnya ngomong karena memang setiap harinya harus 20.000 kata yang keluar setiap harinya. Berbanding terbalik dengan laki-laki mungkin 7.000 sampai 13.000 saja kan, Bu. Ya? Nah, dengan kondisi seperti itu kan memang artinya masyarakat ataupun juga kita semua begitu tergantung dengan ibu. Bahkan mungkin kalau ke rumah saja yang paling pertama dicari adalah ibu. Walaupun sebenarnya tidak jelas apa tujuannya hingga dicari saja. Nah, bagaimana sebenarnya untuk bisa menjadi seorang ibu yang memang sadar akan tanggung jawabnya yang begitu besar, dan kemudian juga bagaimana caranya di tengah kondisi ketika seorang ibu memutuskan untuk juga menjadi wanita karir, Bu? Oh ya, kalau saya melihat ya, siapapun perempuan itu, apakah dia berpendidikan tinggi atau berpendidikan rendah, atau apakah orang kampung atau orang kota, ya. Kemudian apakah misalnya dia anaknya 10 atau anaknya 1, saya melihat itu semua perempuan biasanya pasti punya naluri bahwa aku harus melakukan yang terbaik buat anakku, ya kan? Kita tidak jarang mendengar bagaimana pengorbanan ibu. Sebenarnya ini sekeluarga ya, keluarga inti gitu, ada ayah, ada kakak, ada adik, itu berkorban untuk anaknya, ya kan? Sering mendengarkan bahwa misalnya ketika makanan itu terbatas, kemudian anak lapar, kemudian
ayah atau ibu biasanya kemudian, ayo silakan makan dulu, makan Ngalah. dulu. Mengalah ya, terus ya bohong hasanah kali. Jadi kemudian ketika dibilang, mama gimana? "Ah, mama masih kenyang nih," gitu Iya. kan. Padahal kan ya dia menahan Untuk lapar. menyenangkan hati anak. Iya, betul. Dan tentunya itu luar biasa mulia karena kalau kita bicara mengenai ibu begitu banyak sebenarnya refleksi-refleksi puisi lagu yang begitu indah kan juga menggambarkan tentang peranan seorang ibu yang tidak pernah akan bisa diganti dengan apapun. Dan kemudian juga kalau kita bicara mengenai ibu tadi, sejauh mana sebenarnya dalam hal ini ibu tersebut bisa menjalankan proses pendidikan seorang anak Bu di tengah misalkan itu tadi latar belakang pendidikannya memang cukup sulit dan ekonomi yang cukup sulit misalnya. Iya. Saya memberikan contoh misalnya begini ya. Saya pikir untuk menjadi seorang ibu, ya mudah-mudahan kita semua bisa ya. Itu sebenarnya perlu insting, pasti semua punya ya, insting untuk menjadi ibu, kemudian berbuat yang terbaik kepada anak. Itu bisa dilakukan tanpa memandang dia orang kaya atau orang miskin. Ya. Sepanjang dia tetap memakai nalurinya sebagai seorang ibu. Misalnya nih, dan itu saya pikir tidak memerlukan modal yang besar. Jadi tidak ada alasan kemudian ya itu mah gampang ngomong gitu, karena duitnya ada. Gitu. Sementara misalnya kita kasih contoh pandemi saja lah ya, pada masa pandemi ini. Kalau yang misalnya ketika banjir, kita kan bisa kemudian menjelaskan kepada anak, ini coba nih lihat nih, ini kan kenapa bisa terjadi banjir? Itu kan kita bisa bawa anak ke selokan ya, selokan. Nah kemudian bisa kita lihatkan, oh ini nih coba lihat nih, ini kan mampet nih, karena banyak sampah, apalagi sampah plastik. Nah kalau misalnya orang tua itu, apakah kakak, adik, apakah ayah, acil, nini, kai ya, membantu anak ketika belajar selama masa pandemi ini. Karena pengalaman saya sebagai guru SD bagi anak saya yang kelas 4 SD itu ternyata ada loh materi tentang pelestarian alam. Dan kemudian di antara materinya itu adalah selokan yang penuh sampah itu bisa mengakibatkan banjir. Dan itu bisa menjadi bahan untuk diskusi dengan anak. Nah, gitu ya jadi kan mereka bisa melihat langsung, oh ini rupanya nih. Apalagi katanya kalau Confucius bilang itu kan, kalau dia bilang kalau teori belajar itu kan I hear, I forget. Kalau diceramahin melulu, dia kan lupa. Tapi kalau I see, I remember. Iya kan? Ya begitu dia melihat sampah di selokan itu, dia akan ingat tuh, oh iya, oh ini nih kemarin pas dia ulangan, oh ini nih yang kemarin mama ajak ngelihat selokan. Dia akan ingat. Memang proses pengaliannya itu sekali lagi balik lagi dengan diskusi secara rutin yang dilakukan oleh orang tua dengan anaknya itu tadi. Apalagi kemudian kan yang berikutnya tuh I do, I understand. Jadi ketika ayo kita bersihin yuk sampahnya yuk, dia kemudian paham. Prakteknya langsung. Ya, dia akan melihat begitu derasnya air mengalir ketika sampah-sampah dibawa. Baik. Nah, ini tentunya juga menjadi bagian yang perlu dilakukan. Artinya memang komunikasi itu sangat diperlukan dari sejak dini hingga dewasa. Kita nanti akan bicara seputar proses pembagian hal yang memang harus dilakukan ketika seorang ibu dan juga seorang ayah dalam mendidik dan tentunya juga menjaga tumbuh kembang anak. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore. Majelis kita semua.